Bab 1541. Suni sengaja membagikan beberapa informasi rahasia kepada Aaron. Aku dengar dari seorang teman bahwa keluarga Ani baru-baru ini mengatur kencan buta untuknya. Mereka menekannya untuk menikah. Tapi dia tidak terlalu tertarik, dan dia bilang dia tidak akan pilih-pilih asalkan prianya cukup baik. Kamu harus meningkatkan kemampuanmu, Aaron. Kamu tentu tidak ingin melihatnya menikah dengan orang lain, kan? Aaron mengangkat alisnya dan menjawab dengan penuh pertimbangan. Oh. Terakhir yang kudengar, tambah Suni, keluarganya telah mengatur kencan untuknya akhir pekan ini di ST Bistro. Mereka akan mengenalkannya kepada putra seorang teman keluarga. Mungkin Anda tertarik untuk melihatnya. Suni kemudian berbalik dan berlari masuk ke mobil Sante. Sante berencana menunggu Aaron, tetapi Aaron malah menuju ke arah yang berlawanan dan masuk ke mobilnya. Sante mengerutkan kening melihat pemandangan itu dan melirik Suni. Apa yang kau katakan padanya? Suni bersandar malas di kursi penumpang depan. Tidak ada apa-apa. Dia mungkin punya rencana lain sekarang. Kita harus segera berangkat. Kamu ingin barbecue, kan? Sante hanya bisa menghela napas. Dia menyadari bahwa Suni telah memprovokasi sesuatu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menginjak pedal gas dan melaju keluar dari tempat parkir bawah tanah. Setelah Benyamin bangun, Corin membawa ketiga anaknya ke toko mainan terdekat dan membiarkan masing-masing memilih mainan. Joey dan Christine dengan cepat memilih dari banyaknya pilihan yang tersedia, tetapi Benyamin tetap berada di samping Corin dan memegang tangannya. Corin menatapnya dan bertanya, "Mengapa kamu tidak memilih mainan, Benyamin?" Benyamin menatap ibunya dan menjawab, "Ayah bilang aku tidak boleh meminta hadiah dari orang lain." Corin merasakan sedikit kesedihan di hatinya. Apakah aku dianggap orang lain bagimu? Tidak. Benyamin langsung menggelengkan kepalanya. Kau ibuku. Aku percaya padamu. Corin mengacak-acak rambutnya dan menenangkannya. Kalau begitu, pergilah dan pilih mainanmu. Aku bukan orang lain, jadi bukan masalah bagiku untuk membelikan mainan untukmu. Sekarang, pergilah dan pilih mainanmu bersama Joey dan Christine. Benyamin berkedip dan mengangguk. Dia melepaskan tangan Corin dan mendekati rak untuk melihat mainan-mainan itu. Corin berdiri agak jauh dan mengamati ketiga anaknya dengan tatapan keibuan. Kau punya bakat dalam merawat anak-anak, sebuah suara berkomentar dari belakang, membuat Corin terkejut. Corin berbalik dan melihat Sofia yang berpakaian seksi mendekatinya. Setelah Corin kembali tenang, dia mengangkat alisnya dan berkata, "Terima kasih atas pujian Anda. Sungguh kebetulan bertemu Anda di sini, Nona Sofia." Sofia berhenti di depan Corin dan melipat tangannya sebelum berkata, "Aku di sini untuk melihat mainan baru apa yang ada di toko. Aku ingin membeli beberapa untuk anakku agar dia senang." Corin berkomentar, "Selalu lebih baik membiarkan anak-anak Anda memilih mainan mereka sendiri. Setiap anak memiliki kesukaan dan ketidaksukaan masing-masing. Mereka mungkin tidak selalu menyukai mainan yang lebih baru." "Kau benar," kata Sofia sambil mendengus. "Tapi anakku sedang bermain dengan ayahnya di rumah. Dia tidak terlalu tertarik memilih mainan." Corin tetap tenang saat berkomentar, "Baguslah. Aku sedikit iri karena keluargamu sudah lengkap. Sungguh suatu kehormatan untuk berbagi begitu banyak momen bahagia bersama." Sofia menyipitkan matanya dan mengamati Corin. Tidak ada ekspresi yang menunjukkan bahwa dia tahu apapun. "Kamu tidak perlu iri, Corin. Akulah yang seharusnya iri padamu karena punya anak kembar 3. Pasti sangat ramai di rumah." Bab 1542. Corin tahu Sofia sedang mengujinya, jadi dia pura-pura terkejut. "Kembar 3, kau pasti salah ingat. Aku punya 3 anak, tapi aku hanya melahirkan anak kembar. Anak sulung diadopsi oleh Jeremy dalam keadaan tertentu di masa lalu." Sofia menatap Corin dengan saksama. "Kau yakin? Kudengar desas-desus kau punya anak kembar 3. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan apakah Corin tahu bahwa Brian dan Benyamin tertukar." Dia melihat Corin berbicara lembut kepada Benyamin tetapi tidak dapat memahami isi percakapan mereka. Corin langsung tahu bahwa Sofia sedang merencanakan sesuatu. "Dari mana kau dengar itu?" "Salah satu dokter memberitahuku saat pemeriksaan kehamilan bahwa aku mengandung kembar 3. Aku ingat itu dengan jelas,
tapi aku hanya melahirkan anak kembar. Aku terus meyakinkan diri sendiri bahwa aku pasti salah dengar. Aku heran kau juga mendengar rumor serupa. Bisakah kau memberitahuku siapa yang memberitahumu itu? Apakah orang itu tahu apa yang terjadi? Apakah mereka melihat seseorang membawa salah satu anakku pergi? Di tengah percakapan, Corinne memegang tangan Sofia untuk memberikan lebih banyak kredibilitas pada aktingnya. Sofia, terkejut dengan respons Corinne, menarik tangannya setelah Corinne bertanya. Dia berdeham dan berkata, aku tidak ingat siapa yang menyebutkannya, tapi aku mendengar orang-orang mengatakan kau punya anak kembar 3. Orang itu mungkin mengira anak adopsi itu adalah salah satu dari anak kembar 3. Corinne tampak kecewa, dan berkata, begitu ya, kukira kau punya informasi rahasia yang bisa membuktikan bahwa aku punya anak kembar 3. Sikap Corinne membuat Sofia merasa agak skeptis. Ia mulai memahami situasi melalui percakapan mereka. Corinne tampaknya tidak menyadari bahwa ia telah melahirkan anak kembar 3, dan orang-orang di sekitarnya menyembunyikan fakta bahwa ia telah kehilangan seorang anak. Corinne mungkin hanya samar-samar mengingat pernyataan dokter tentang kemungkinan memiliki anak kembar 3, dan ia bahkan mungkin tidak tahu atau tidak yakin tentang keberadaan anak lainnya. Setelah merangkum semua informasi itu, Sofia menatap Benyamin yang sedang sibuk memilih mainannya. Tiba-tiba, dia sengaja memanggil, Benyamin. Benyamin baru saja mengambil sebuah kotak kecil berisi mainan ketika dia mendengar suara Sofia. Dia langsung menjatuhkan kotak itu. Lututnya lemas, dan dia jatuh terduduk di tanah. Corinne kemudian bergegas untuk memeriksa kondisi putranya, memanggilnya, Brian. Ada apa, Brian? Kamu baik-baik saja. Apakah sakit? Kecurigaan Sofia yang masih tersisa tentang Corinne benar-benar sirna ketika Corinne bergegas menghampirinya dan memanggil anak laki-laki itu, Brian. Namun, dia dapat memastikan bahwa Benyamin bersama Corinne, sementara Brian bersamanya. Corinne memeriksa putranya untuk memastikan dia tidak terluka. Kemudian dia membantunya mengambil kotak mainan yang jatuh. Apakah ini yang kamu inginkan? Benyamin tampaknya tidak tertarik pada mainan itu. Sebaliknya, dia menoleh ke arah suara Sofia. Namun, tidak ada siapapun di sana. Corinne memperhatikan reaksi putranya dan ikut menoleh, tetapi Sofia sudah tidak ada di sana. Dia menyipitkan matanya dan menyadari itu bukan kebetulan. Sofia datang hanya untuk mengujinya. Tepat sebelum meninggalkan kediaman keluarga Holden, Corinne menerima pesan teks yang telah diproses di ponselnya. Sofia mungkin tahu bahwa kau salah anak. Tetap tenang, dan jangan biarkan dia mengetahui apapun. Dia tidak boleh tahu bahwa kau menyadari keberadaanku, atau bahwa kedua anak laki-laki itu telah tertukar. Pesan itu datang dari pengirim yang tidak dikenal, tetapi Corinne langsung tahu bahwa Jeremy yang mengirimkannya untuk memperingatkannya. Bab 1543. Corinne menghapus pesan itu setelah membacanya. Setidaknya, dia berhasil berpura-pura agar Sofia tidak curiga. Mereka tidak boleh membiarkan Sofia menyadari bahwa mereka telah mengungkap kebenaran. Sofia hanya akan lengah jika dia merasa masih memegang kendali situasi. Selalu ada kemungkinan Sofia akan bertindak ekstrim dan mengancam mereka dengan keselamatan Brian. Ibu, apakah Sofia datang mencariku tadi? Tanya Benyamin dengan gelisah. Meskipun dia tidak melihat Sofia, dia yakin telah mendengar suaranya. Corinne memeluk putranya erat dan menenangkannya, tidak. Ibu tidak akan membiarkan dia membawamu pergi lagi. Jangan khawatir. Kecemasan Benyamin terhadap Sofia membuat Corinne khawatir tentang Brian. Dia bertanya-tanya apakah Sofia mungkin mengincar Brian. Menyelamatkan Brian tidak mungkin, setidaknya tidak saat ini. Itu hanya akan menimbulkan kecurigaan dan memperburuk situasi mereka saat ini. Dia berharap Jeremy menyadari keberadaan Brian dan mengambil langkah untuk melindungi anak laki-laki itu meskipun telah kehilangan ingatannya. Corinne membawa anak-anak pulang segera setelah dia membelikan mainan untuk mereka dan menghibur mereka. Kemudian dia menyalakan komputernya dan menggunakan beberapa metode khusus untuk menguraikan sumber pesan teks yang dia terima di ponselnya. Dia ingin mencoba menghubungi Jeremy. Di tempat lain, di ST Bistro, Annie menyesap jus jeruknya di dekat jendela dan melamun sambil menatap jalanan. Dia telah menunggu lebih dari 40 menit untuk kencan buta yang telah diatur ibunya.
Suasana hati Ani memburuk dengan cepat, dan duduk menunggu seseorang yang tidak menarik baginya hanya memperburuk keadaan. Dia baru saja menjalani sesi pagi dengan terapisnya, yang mendorongnya untuk mencoba berkencan lagi daripada membiarkan rasa takut menghalanginya. Akibatnya, dengan berat hati dia setuju untuk bertemu dengan pria yang dikenalnya melalui kencan buta. Dia berpikir bahwa seseorang yang direkomendasikan keluarganya akan lebih baik daripada beberapa pria asing yang dikenalnya. Di tempat lain, lagi pula, dia punya riwayat menarik perhatian pria-pria yang salah. Sayangnya, kencan butanya tidak jauh lebih baik daripada yang lain. Ani tak kuasa menggerutu tentang keterlambatan pria itu, karena dia sangat membenci orang-orang yang tidak memiliki rasa urgensi. Dia agak murung ketika seorang pria di meja terdekat menarik kursi dan duduk di seberangnya. Ketika Ani tersadar dan menatap pria itu, dia sangat terkejut hingga hampir memuntahkan jus jeruk yang baru saja dia minum. Ia terbatuk hebat dan bertanya pada dirinya sendiri, orang seperti apa dia? Pria yang duduk di seberangnya jauh lebih tua darinya. Ia berpenampilan kuno dan berbau minyak. Lebih buruk lagi, rambutnya tinggal sedikit sekali. Itu sama sekali tidak mirip dengan siswa berprestasi yang disebutkan ibunya. Terlepas dari kualifikasinya, penampilannya tidak sesuai dengan seorang lulusan baru dari universitas ternama. Dia lebih mirip mahasiswa berprestasi dari generasi ayahnya. Anda pasti Nona Ani. Maaf, saya terlambat. Lalu lintas di sini sangat buruk. Saya harap Anda tidak keberatan dengan sedikit keterlambatan ini, kata pria itu. Bab 1544. Bibir Ani berkedut saat dia berkata dengan senyum yang dipaksakan, sedikit keterlambatan adalah pernyataan yang meremehkan. Pria itu mengangkat lengannya dengan santai dan menggulung lengan bajunya untuk memperlihatkan jam tangan mewah. Sudah 40 menit lewat dari waktu yang ditentukan. Maaf, Nona Ani, saya tidak menyadari waktu akan berlalu secepat ini. Dia terkekeh. Ani sudah putus asa untuk bisa bercakap-cakap secara bermakna dengan kencan butanya itu. Dia sedang berusaha mencari alasan sopan untuk pergi ketika pria itu memperbaiki kacamata tebalnya dan berkata sambil menyeringai, lupakan saja. Kita sudah. Akhirnya kita bertemu, jadi jangan terlalu mempermasalahkan hal-hal kecil. Senang bertemu dengan Anda, Nona Ani. Izinkan saya memperkenalkan diri. Jangan terlalu mempermasalahkan hal-hal kecil, iya. Hei, Anda sudah terlambat lebih dari 40 menit, Pak. Bagaimana bisa Anda bersikap seolah itu bukan masalah besar? Ani menegur dalam hatinya. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya dengan percaya diri. Nama saya Gibby Zender. Saya seorang lulusan berusia 28 tahun dari Universitas WEX, universitas terbaik di Molomia. Tinggi saya 180 cm, dan berat saya 180 kg. Ani meliriknya lagi. Dia sudah duduk ketika Ani melihatnya, jadi dia tidak bisa memastikan tinggi badannya. Namun, wajahnya yang bulat tidak mencerminkan berat badannya, dan Ani yakin berat badannya pasti lebih dari 180 kg. Hai, namaku Ani, jawab Ani dengan senyum tipis dan canggung. Tidak perlu bertele-tele, jadi aku langsung saja ke intinya dan lewati perkenalan. Kurasa kita tidak cocok satu sama lain. Gibby tampak bingung ketika mendengar itu. Ada apa? Kenapa kau langsung mengambil kesimpulan seperti itu? Sejauh ini aku punya kesan yang sangat baik tentangmu, terutama ketampananmu. Kau mungkin sedikit lebih tua dari yang kukira, tapi kecantikanmu lebih dari cukup untuk membuatku mengabaikan hal itu. Tinggi badanmu sekitar 165 cm, kan? Itu sangat sesuai dengan kriteriaku. Ani terkejut mendengar pria itu begitu cerewet tentang berbagai aspek dirinya. Dia tidak mungkin serius. Apa maksudnya ketika dia bilang aku sedikit lebih tua darinya? Aku hanya 2 tahun lebih muda darinya. Dari mana dia berani menyebutku tua? Bukankah kau bilang kau berumur 28 tahun? Gibby mengangguk percaya diri. Memang benar. Teman dan keluarga saya semua menganggap saya sebagai pria muda yang menjanjikan. Saya selalu bilang kepada mereka untuk tidak terlalu memuji saya. Saya tidak ingin akhirnya terlalu sombong. Haha. Bangga pada diri sendiri. Apa yang patut dibanggakan? Bagian mana dari menjadi botak, memiliki penglihatan buruk,
dan kelebihan berat badan yang patut dibanggakan. Ani terkekeh sendiri. Mengapa kamu mengatakan bahwa aku sedikit lebih tua dari yang kamu duga, padahal kamu berumur 28 tahun dan aku 26 tahun. Hanya selisih 2 tahun. Tidakkah menurutmu itu agak aneh? Gibi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, kau seorang wanita, jadi tidak pantas membandingkan dirimu dengan pria AS. Kita berdua sudah dewasa, jadi aku tidak akan bertele-tele. Kita perlu melihat kencan buta ini dari perspektif yang realistis. Kau sudah berusia 26 tahun, dan pendidikanmu juga tidak terlalu tinggi. Tidak banyak masa depan untukmu, terutama saat kau bekerja sebagai pegawai kantor. Aku akui kau telah menjaga penampilanmu dengan baik, tapi cantik saja tidak akan menjaminmu bisa makan. Pada akhirnya, kau tetap akan bergantung pada seorang pria untuk menghidupimu di masa depan. Maafkan aku jika aku bersikap kasar, tetapi nilai seorang wanita menurun setelah ia berusia 25 tahun. Ini adalah kenyataan yang harus kau terima. Kau beruntung bahwa seseorang yang menjanjikan sepertiku masih bisa mentolerir usiamu, kata Gibi. Bab 1545. Ani terdiam sejenak. Ia telah bertemu banyak orang yang sangat sombong, tetapi ia belum pernah bertemu seseorang yang begitu menyebalkan. Gibi begitu delusional hingga percaya bahwa dirinya adalah individu yang menjanjikan, dan seolah-olah ia tidak menyadari berbagai kekurangannya. Rasa tidak senang tiba-tiba muncul dalam dirinya, tetapi Ani menahan diri untuk tidak bersikap kasar kepadanya karena dia adalah putra teman ibunya. Gibi salah mengartikan keheningan Ani sebagai penyerahan diri terhadap kebijaksanaannya yang mendalam. Dia tersenyum dengan ekspresi yang menurutnya dewasa dan menawan, sambil berkata, sejujurnya, kau tidak perlu memperkenalkan diri. Aku sudah tahu tentang dirimu. Latar belakang keluargamu. Aku tidak jijik padamu, jadi jangan merasa rendah diri sedikitpun. Mari kita berkencan dan saling memberi kesempatan. Ani benar-benar terdiam. Dia tidak pernah membayangkan pria itu akan mengatakan sesuatu yang begitu keterlaluan. Apa kau baru saja mengatakan aku tidak membuatmu jijik? Apa yang telah kulakukan sehingga membuatmu jijik? Balasnya. Gibi menjawab, aku dengar kau pernah bertunangan dan hampir menikah, tapi ada keributan di pernikahan itu dan akhirnya dibatalkan. Ani mengangguk membenarkan pernyataannya. Benar, memangnya kenapa? Gibi menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, kamu perlu memahami bahwa kebanyakan pria akan menganggap gadis sepertimu sudah menjalani pernikahan kedua. Aku sama sekali tidak keberatan, dan aku bersedia menerimamu apa adanya tanpa terpengaruh oleh pendapat orang lain tentangmu. Kamu seharusnya tidak punya alasan untuk ragu. Di pernikahan keduaku, apa hakmu untuk mengatakan itu? Jauh di lubuk hatinya, Ani sangat marah. Tak mampu lagi menahan amarahnya, Ani tak peduli lagi bahwa Gibi adalah putra teman ibunya. Ia siap melampiaskan kekesalannya pada Gibi. Hahaha, itu lucu sekali, apalagi kalau itu keluar dari mulutmu. Pernahkah kamu bercermin? Aku tidak ingin menghakimi orang berdasarkan penampilan mereka karena aku tidak ingin melukai egomu yang rapuh, tapi aku tidak melihat alasan untuk bersikap sopan setelah semua komentar kasar yang kamu lontarkan tentangku. Kejelekanmu sangat parah, dan kamu jelas tidak terlihat seperti anak muda berusia 28 tahun. Aku rasa kamu lebih mirip paman berusia 48 tahun karena kamu tampak jauh lebih tua dari ayahku. Jangan coba meyakinkanku bahwa kamu dewasa dan stabil. Aku pernah bertemu pria yang benar-benar dewasa dan stabil, dan pria-pria itu tidak ada hubungannya denganmu. Oh, lalu kenapa kalau aku tidak berpendidikan tinggi? Keluargaku kaya, aku tidak perlu berprestasi secara akademis untuk hidup nyaman. Aku bisa membeli apapun yang aku mau karena keluargaku sangat menyayangiku. Cemburu. Aku pernah hampir menikah, tapi kata kuncinya di sini adalah hampir. Apakah kamu mengerti arti kata hampir? Jika kamu tidak bisa memahami kata sesederhana itu dalam bahasa Inggris, mungkin kamu perlu kembali ke sekolah dasar. Gelarmu tidak ada artinya jika kamu tidak bisa memahami konsep dasar. Dan kamu berani-beraninya mengkritik orang lain karena kurang kualifikasi akademis. Tolonglah. Kritikan yang dilontarkan Ani kepada Gibi membuatnya sangat marah. Berani-beraninya kau. Bab 1546. Ani melipat tangannya.
Apa yang akan kau katakan sekarang? Semua yang kukatakan tadi benar, dan kau tahu itu. Jika kau sehebat yang kau klaim, kau bahkan tidak perlu kencan buta untuk mendapatkan seorang wanita. Gibi sangat marah dan membanting tangannya ke meja sambil berdiri. Apa kau pikir aku akan dengan sukarela memilih wanita tua yang tidak diinginkan sepertimu jika orang tua kita tidak saling mengenal? Ani menatapnya tajam. Siapa yang kau sebut tua dan tidak diinginkan? Aku lebih muda darimu. Jika logikamu benar, kaulah yang tua dan tidak diinginkan. Gibi tak kuasa menahan amarahnya dan meraih jus di atas meja. Ia hampir saja menumpahkan jus itu ke wajah Ani ketika sebuah tangan muncul entah dari mana dan menahannya. Ani secara naluriah tersentak untuk menghindari cipratan yang akan datang, yang ternyata tidak pernah terjadi. Saat ia mendongak, ia terkejut karena Aaron muncul dan menghentikan Gibi tepat pada waktunya. Aaron mengambil gelas itu dan menuangkannya dengan tenang ke tempat sampah di bawah meja. Gibi bingung dengan campur tangan yang tiba-tiba itu. Dia mengerutkan kening sambil menatap orang asing yang mengambil gelas dan menuangkan isinya. Siapa kau? Mengapa kamu membuang minuman itu? Aaron meletakkan gelas kosong di atas meja dan tersenyum. Kenapa? Karena aku tidak tahan melihat pria dewasa sepertimu memercikkan jus ke seorang wanita. Gibi berdiri dan menyadari bahwa ia jauh lebih pendek daripada Aaron, yang tingginya 186 cm. Tinggi Gibi hampir tidak mencapai 180 cm seperti yang ia klaim. Ia merasa sangat terhina di depan seorang pria yang jauh lebih tinggi dan lebih tampan darinya, dan hal itu membuatnya semakin gelisah. Ini urusan antara aku dan pacarku. Siapa kau sehingga berani ikut campur dan mengganggu? Pergi dari hadapanku dan berhenti mencampuri urusan orang lain. Aaron terkekeh mendengar itu. Pacarmu, apakah yang kau maksud adalah wanita muda cantik yang duduk di seberangmu? Gibi mengangkat kepalanya dengan bangga. Itu dia. Sekarang pergi sana. Ini bukan urusanmu. Kalau kau tidak pergi, aku akan menyuruh petugas keamanan restoran mengusirmu. Aaron mendengus pelan dan dengan cepat menarik kursi untuk duduk di samping Ani. Silakan panggil petugas keamanan. Kita lihat saja apakah mereka akan mengusirku, atau apakah mereka ingin menyingkirkan orang mesum sepertimu yang tidak tahu malu menyerang wanita. Gibi menjadi semakin marah setelah melihat Aaron duduk. Apa kukatakan kau boleh duduk bersama kami? Bangun dan jauhi pacarku. Aaron mengabaikannya dan malah melirik Ani dengan penuh kasih sayang. Dia bertanya, dia bilang kau pacarnya. Benarkah? Ani masih terkejut dengan kemunculan Aaron yang tiba-tiba. Baru ketika tatapannya bertemu dengan tatapan Aaron yang memikat, ia tersadar dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku baru bertemu dengannya hari ini. Setelah Ani memberikan jawabannya, Aaron menengadah menatap Gibi. Dengar itu, kawan. Ani bilang dia tidak mengenalmu. Gibi terdiam sejenak, dan dia langsung menunjuk ke arah mereka berdua. Kalian berdua saling kenal. Ya, jawab Aaron sambil tersenyum. Aku sudah mencoba memenangkan hatinya selama 3 tahun sekarang, tapi dia belum membalas semua usahaku. Gibi merasa tidak mampu bersaing dengan penampilan Aaron yang jauh lebih baik, jadi dia menggunakan komentar sarkastik. Haha, benarkah? Kenapa kau tertarik pada orang seperti dia? Dia wanita tua dan tidak diinginkan yang hampir menikah sekali. Aku yakin kau bisa tahu dia bukan perawan. Selera wanitamu sangat buruk. Bab 1547. Ani ingin melontarkan beberapa komentar pedas kepada si kepala batu yang eksentrik itu, tetapi kehadiran Aaron tampaknya mempersulitnya untuk mengungkapkan perasaannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menundukkan kepala dan tetap diam. Aaron lalu mengerutkan kening. Mengapa kau setuju untuk pergi kencan buta dengannya jika dia sangat menjijikkan bagimu? Gibi duduk dan menjawab dengan arogan. Ibunya mencoba menjodohkannya dengan calon pasangan, jadi ibuku mengetahuinya dan memintaku untuk bertemu dengannya. Aku tidak rugi apapun, jadi kupikir tidak akan menjadi masalah untuk datang ke sini. Aaron lalu menyeringai. Ah, jadi kau berniat memanfaatkan dia. Gibi melirik Ani dan mengoreksinya. Tidak juga. Aku sedang membantunya. Jika tersebar kabar bahwa tidak ada satupun pria yang dikenalkan keluarganya yang mau berkencan buta dengannya, dia bisa mengucapkan selamat tinggal pada pernikahan. Aaron mencibir. Hentikan omong kosongmu,
sobat. Kau datang ke sini karena kau pikir dia cantik, dan kau berharap mendapatkan sesuatu darinya karena dia memiliki latar belakang keluarga yang baik. Jujur saja, seseorang dengan standar sepertimu tidak punya peluang sama sekali untuk mendapatkan gadis seperti dia. Rasa percaya diri Gibi sangat terpukul. Apa yang barusan kau katakan? Apa maksudmu, seseorang dengan standar sepertiku? Siapa kau sehingga berani mengatakan standarku di bawah standar? Aku mahasiswa pascasarjana di universitas asing bergengsi. Ibuku bilang tidak banyak orang sepertiku di negara ini. Apa kualifikasi akademismu? Sebutkan, dan kita lihat apakah kau berhak menghakimiku. Aaron menyeringai padanya. Aku tidak berkewajiban menceritakan riwayat akademisku karena aku tidak bergantung pada gelar untuk sukses. Menurutku, hanya mereka yang baru lulus dan belum mendapatkan pekerjaan yang layak yang akan membanggakan tingkat pendidikan mereka. Jika tebakanku benar, kau mungkin belum punya pekerjaan. Gibi terdiam karena pernyataan Aaron tepat sasaran. Dia belum memiliki pekerjaan dan menghadapi banyak kesulitan saat mencari pekerjaan di luar negeri. Setelah kembali ke negara asalnya, orang tuanya mengatur beberapa pekerjaan untuknya coba, tetapi dia tidak menyukainya. Menurutnya, semua tawaran itu sangat menggelikan. Sebagai mahasiswa pascasarjana dari universitas asing ternama, ia menolak mentah-mentah gagasan untuk memulai dari bawah. Aaron terus tersenyum dan berkata, aku sudah melihat banyak orang sombong namun biasa-biasa saja sepertimu. Mereka semua bergantung pada orang tua mereka untuk merawat mereka meskipun mereka sudah mendekati usia 30-an. Kau buta terhadap kekuranganmu, tetapi kau pilih-pilih soal pekerjaan dan wanita. Lihatlah dirimu di cermin, iya. Gibi menunjuk Aaron dengan marah. Siapa kau sehingga berani mengatakan itu tentangku? Jangan bandingkan dirimu denganku jika kau bahkan tidak punya nyali untuk menunjukkan kualifikasi akademismu. Aaron mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan meletakkannya di atas meja sebelum mendorongnya ke arah Gibi. Sebagai wakil presiden perusahaan publik, saya bukan bagian dari kalangan atas. Karena alasan itu, saya masih merasa belum memenuhi standar ANI. Saya perlu bekerja lebih keras. Gibi merasa bingung ketika membaca teks elegan yang tercetak di kartu nama berkualitas tinggi itu, Aaron Rode, wakil presiden Newmoon Group. Gibi pernah mendengar tentang Newmoon Group sebelumnya. Itu adalah perusahaan terkenal dan berkembang pesat yang banyak diidamkan oleh lulusan universitas bergengsi untuk bergabung. Bagaimana mungkin dia menjadi wakil presiden Newmoon Group? Orang seperti dia pasti dikelilingi banyak wanita. Mengapa dia menurunkan standarnya hanya untuk memenangkan hati wanita yang tidak diinginkan seperti Ani? Gibi bertanya-tanya. Bab 1548. Ketika Aaron melihat Gibi masih dalam keadaan terkejut, dia mengetuk meja dan bertanya, ada apa? Apakah Anda ragu dengan keaslian kartu nama saya? Setelah mengambil kartu nama, Gibi melirik setelan jas Aaron yang dibuat khusus dan menyadari bahwa Aaron memiliki aura yang hanya bisa dipancarkan oleh para petinggi perusahaan. Ia masih ragu, jadi ia berkata kepada Aaron, aku akan percaya padamu jika kau berhasil membantuku mendapatkan pekerjaan di Newmoon Group. Permintaan kurang ajar itu membuat Aaron tertawa. Kau sungguh berani mengajukan permintaan seperti itu. Gibi menyilangkan tangannya dengan angkuh. Oh. Berarti kau tidak bisa melakukannya. Sayang sekali. Ini membuktikan bahwa kau hanya menggertak. Jujur saja, Aaron memulai dengan senyum, aku sama sekali tidak perlu membuktikan identitasku padamu. Tapi karena kau lulusan terbaik dari universitas bergengsi, aku tidak keberatan jika seseorang dengan bakat sepertimu bergabung dengan perusahaan kami. Ani menatap Aaron dengan terkejut. Mengapa Anda mempekerjakan seseorang yang hanya memiliki kualifikasi akademis sebagai formalitas? Gibi sangat gembira dengan ucapan itu. Meskipun kencan buta itu gagal, mendapatkan pekerjaan di perusahaan bergengsi adalah hasil yang sangat menggembirakan. Anda memiliki penilaian yang baik, Tuan Aaron. Posisi apa yang Anda tawarkan? Kamu akan tahu besok saat kamu masuk kerja. Saya bisa memastikan bahwa kamu akan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kemampuanmu. Gibi dengan senang hati menyelipkan kartu nama Aaron ke dalam sakunya. Akan saya peringatkan, Tuan Aaron.
Saya akan menunjukkan kartu nama ini ke Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan Anda besok. Lalu dia segera berdiri dan meminta izin untuk pergi. Niat awalnya hanya untuk tidur dengan Annie, jadi membiarkan Aaron memilikinya bukanlah masalah besar. Tunggu, Aaron menghentikannya sekali lagi. Ada apa, Tuan Aaron? Apakah ada hal lain yang ingin Anda diskusikan? Gibby bersikap sopan kepada Aaron karena Aaron akan menjadi atasannya. Aaron duduk dan mengangkat alisnya. Mengapa kau terburu-buru pergi padahal aku belum memberitahumu syarat-syarat untuk bergabung dengan perusahaan kami? Persyaratan, tanya Gibby penasaran, persyaratan apa saja? Aaron menjelaskan, Anda sudah melihat kartu nama saya, kan? Saya hanyalah seorang wakil presiden. Presiden perusahaan kami adalah seorang wanita, dan dia bersikeras bahwa setiap karyawan yang bergabung harus menghormati wanita. Sayangnya, komentar Anda tentang Nona Annie di sini menunjukkan bahwa Anda mungkin tidak memperlakukan wanita dengan hormat. Gibby mengerutkan kening dan menjelaskan, baiklah, Tuan Aaron, saya mengucapkan komentar-komentar tadi karena emosi sesaat. Dia yang memulai dan menyerang saya dengan komentar-komentar kasarnya. Annie, yang telah lama terdiam, tak kuasa menahan diri untuk menyela. Berani-beraninya kau menuduhku bersikap kasar padamu duluan. Kau bohong. Kau yang menyerangku duluan. Gibby menatap Annie dengan tajam. Tidak pantas baginya untuk memperlakukan Annie dengan buruk di depan Aaron. Demi pekerjaannya, ia memasang senyum munafik dan berkata, Nona Annie, mari kita tidak membahas siapa yang memulai duluan. Apapun itu, saya minta maaf jika perilaku saya sebelumnya telah membuat Anda kesal. Annie merasa jijik dengan ketidakjujurannya. Aku tidak menerima permintaan maafmu. Gibby, yang tidak terpengaruh oleh respons Annie, menoleh ke Aaron. Aku sudah meminta maaf padanya. Itu seharusnya sudah cukup untuk menunjukkan rasa hormatku yang mendalam kepada perempuan. Aaron, yang sedang menyandarkan lengannya di sandaran kursi sambil menopang dahinya dengan tangan, menjawab dengan setengah tersenyum, apa yang hendak Anda lakukan pada Nona Annie ketika saya pertama kali datang? Ekspresi Gibby membeku sebelum dia tertawa canggung. Seperti yang kubilang, aku marah saat itu. Lagi pula, kau turun tangan tepat waktu, jadi secara teknis aku tidak melakukan apapun. Bab 1549. Aaron mendengus dan menoleh ke arah Annie. Perempuan tidak seharusnya terlalu lemah lembut, Annie. Perlakukan dia dengan cara yang sama seperti dia siap memperlakukanmu sebelumnya. Maksudnya jelas saat dia melirik gelas jus jeruk di tangan Annie. Annie langsung mengerti. Dia sudah muak dengan Gibby dan tidak lagi peduli untuk mempertahankan citra kewanitaannya. Setelah mengeluarkan sedotan dari gelasnya, dia mengangkatnya dan memercikkannya ke wajah Gibby. Gibby hampir tidak punya waktu untuk bereaksi ketika cairan lengket itu membasahi kemeja termahal di lemarinya. Dia memang sengaja memilih kemeja itu untuk kencan buta tersebut. Marah besar, amarahnya meluap, dan dia mengangkat tangannya. Kau B. Aaron berdeham pelan. Ingat, semua karyawan kita harus menghormati wanita. Menyadari bahwa melampiaskan amarahnya dapat membahayakan kesempatannya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di perusahaan besar, Gibby terhenti di tengah kalimat dan tidak sampai mengucapkan kata, persetan. Dia memaksakan senyum yang buruk dan berkata, saya akan dengan senang hati menjalani ini jika itu membantu meredakan amarah Anda, Nona Annie. Lalu ia menoleh ke Aaron dan bertanya, Tuan Aaron, apakah ini cukup untuk membuktikan bahwa saya menghormati wanita? Aaron sudah tidak tahan lagi membiarkannya berlama-lama. Kau boleh pergi. Gibby berusaha memastikan apakah lamarannya masih diterima. Apakah itu berarti saya bisa mulai bekerja di New Moon Group besok? Ya, Aaron mengangguk. Gibby tersenyum lega dan melirik Annie sejenak. Saya permisi dulu, Tuan Aaron. Saat Gibby pergi, Annie mengerutkan kening dan menghampiri Aaron. Mengapa kau menginginkan orang seperti dia di perusahaan ini? Bukankah sudah jelas dia tidak benar-benar menghormati wanita? Sedikit rasa geli terlihat di mata Aaron. Aku tahu itu. Lalu mengapa Anda mengizinkannya masuk kerja besok? Tanya Annie dengan bingung. Aaron menatap ekspresi kesalnya. Dia menindasmu. Menyiramnya dengan segelas jus jeruk saja tidak cukup. Aku akan punya kesempatan untuk menanganinya dengan benar begitu dia berada di perusahaan.
Ani terdiam sejenak dan ragu untuk menatap Aaron. Ia mengalihkan pandangannya dengan canggung dan berkata, yang dia lakukan hanyalah mengatakan beberapa hal yang tidak menyenangkan. Aku tidak akan mengatakan dia menindasku. Dan, ya. Aaron mencondongkan tubuh lebih dekat dan berbisik, lalu apa? Ia begitu dekat sehingga napas hangatnya menggelitik telinga wanita itu dan membuatnya tersipu. Dan ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Ani menghindari tatapannya sambil wajahnya semakin memerah. Tanpa diduga, Aaron menyandarkan dagunya di bahu gadis itu. Nada suaranya berubah agak menggoda saat dia berkata, siapa bilang ini tidak ada hubungannya denganku? Tidak pantas bagi siapapun untuk menindasmu. Aku tidak tahan, dan aku tidak akan membiarkannya. Beban di pundaknya mengejutkannya, sehingga ia berseru, ah, kakak kau terlalu dekat. Duduklah di sana, ini membuatku tidak nyaman. Aaron mengangkat dagunya penuh arti dan tersenyum tipis. Kamu agak hangat meskipun restoran ini ber-AC. Kenapa begitu? Apakah kamu merasa hangat karena aku terlalu dekat denganmu? Tanyanya dengan nada menggoda. Wajah Ani semakin memerah. Dia berpaling dengan tidak senang dan berkata, hentikan, atau aku akan marah padamu. Bab 1550. Aaron langsung menggelengkan kepalanya. Oke, aku akan berhenti. Duduklah di sana. Ani mengerutkan kening dan menunjuk ke kursi di seberangnya. Aaron mengangguk. Aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Kemudian dia berdiri dan duduk di seberangnya. Sayangnya, Ani merasa semakin tidak nyaman karena Aaron bisa bertatap muka langsung dengannya. Jadi, kenapa kamu di sini? Tanya Ani, mencoba mengalihkan pembicaraan. Aaron menatapnya sambil tersenyum. Aku dengar kau sedang kencan buta di sini, jadi aku datang untuk mengecek keadaan. Ani mengerutkan kening. Siapa yang memberitahumu itu? Si tukang gosip itu akan kena akibatnya dariku. Aaron tidak mengungkapkan bahwa Sunilah yang memberinya informasi tersebut. Lagi pula, dia adalah seorang pria yang memiliki prinsip meskipun biasanya bersikap acuh tak acuh. Aku punya caraku sendiri. Ani tersipu dan mengerutkan kening mendengar itu. Jangan omong kosong. Anda hanya di sini karena Anda tertarik dengan urusan setiap wanita. Tenang, Aaron mengangkat tangannya dengan pasrah. Aku bukan orang seperti itu. Ani sudah pernah melihat perilaku genit Aaron di masa lalu dan tidak lagi mempercayai kata-kata manisnya. Apakah kamu merasa terhibur bertemu dengan teman kencan buta saya yang aneh ini? Tanyanya. Aaron menggelengkan kepalanya. Menyenangkan. Sama sekali tidak. Lebih dari apapun, saya merasa ini mengejutkan. Mengejutkan. Ani berkedip bingung. Bagaimana? Aku heran dia berani berbicara padamu dengan cara seperti itu. Jelas Aaron. Kau pasti sudah basah kuyup oleh jus jeruk kalau aku tidak ikut campur. Ani terkekeh merendah. Tidak ada yang mengejutkan tentang itu. Dia pikir aku gadis yang tidak diinginkan dan tidak berhak memandang rendah dirinya seperti itu, jadi dia marah dan ingin memberiku pelajaran. Aaron mengangkat alisnya. Bukan itu masalahnya. Aku terkejut seseorang dengan status sosialnya bisa bersikap seperti itu terhadap keponakan Jeremy. Ani akhirnya mengerti maksudnya. Dia menertawakan dirinya sendiri dan mengabaikannya. Seluruh dunia tahu aku keponakan Jeremy. Dulu aku menikmati semacam perlindungan karena dia, tapi beginilah keadaannya sejak dia menghilang. Keluarga saya juga tidak terlalu dekat dengan keluarganya, jadi ya sudahlah. Aaron menyipitkan matanya. Apakah keluargamu juga sedang mengalami masa sulit? Ani tidak ingin mengakuinya, tetapi dia juga tidak ingin menutupinya dengan kebohongan.